Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi thumma aqbala 'ala an-nasi faqala baina rajulun yasuqu baqaratan itrakibaha wa fi riwayah qad hamala 'alaiha fadarabaha faltafatat ilaihi fakallamathu faqalat inna lam nukhlaq lihada innama khuliqna lil harthi faqala an-nas subhanallah baqaratun takallamu faqala fa inni uminu bihada ana wa Abu Bakrin wa Umar wa ma huma thamma wa bainama rajulun wa fi tariqin ra'in fi ghanamihi idh ghada alayhi adh-dhi'bu fa dhahaba minha bishatin fa talaba bihi ar-ra'i hatta ka'annahu istanqadaha minhu faltafata ilaihi adh-dhi'bu fa qala lahu hadha istanqadtaha minni faman laha yawman as-sabu'i yawma la ra'iya laha ghairi faqala an-nasu subhanallahi adh-dhi'bu yatakallamu qala fa inni uminu bihadha ana wa Abu Bakrin wa Umar wa ma huma thamma wa fi riwayah qala Abu Salamah wa ma huma yawma idin fil qaumi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ila yaumil qiyamati wa ba'du. Qala al-Bukhari rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh. Kemudian beliau berpaling menghadap kepada manusia. Dan ini menunjukkan sunnahnya selepas salat sang imam berpaling, membalikkan badannya menghadap kepada para makmum. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan kaum muslimin, di mana imam tetap tidak bergeming dari tempatnya, tetap menghadap kiblat. Seharusnya hendaklah dia berpaling menghadapkan wajahnya kepada makmum. Faqala, kemudian beliau pun SAW bersabda, memberikan wejangan. Dan ini menunjukkan keutamaan intihazul furas, menggunakan kesempatan ya yang sesuai untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan agama. Dan waktu-waktu selepas salat adalah waktu yang paling baik, paling tepat untuk menyampaikan agama Allah Jalla wa Ala, sebagaimana yang dilaksanakan oleh para ulama dari zaman ke zaman hingga saat ini. Maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yasuqu baqaratan idh rakibaha. Terkala ada seorang laki-laki, dan kisah ini dimuat tentang ahadithul anbiya, tentang Bani Israel. Ini menunjukkan al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah, yakni memaksudkan dengan kisah ini adalah kisah yang Rasulullah sebutkan tentang Bani Israel. Terkala ada seorang laki-laki yasuqu baqaratan, dia sedang memandu, menghalau sapinya. Idh rakibaha, tiba-tiba sapi tersebut dia naiki. Wa fi riwayatin qad hamala 'alaiha, dalam riwayat lainnya dia menaikkan ke atas sapi ini beban. Fadarabaha, kemudian dia pukul sapi ini agar berjalan. Ya, dia di atasnya, ya, atau beban di atas pundak sapi tersebut. Faltafatat ilaihi, maka tiba-tiba sapi ini menoleh kepadanya. Fakallamathu,
Dan sapi ini tiba-tiba berbicara kepadanya. Faqalat, berkatalah sapi ini, inna lam nukhlaq lihadza. Sesungguhnya kami bukanlah diciptakan untuk ini. Innama khuliqna lil harthi. Kami itu diciptakan Allah tabaraka taala untuk membajak. Faqala an-nas, berkatalah orang-orang, subhanallah, maha suci Allah, baqarah takallam, ada sapi yang bisa berbicara. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inni uminu bihadza ana wa Abu Bakrin wa Umar wa ma huma thamma. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh berita ini aku mengimani kebenarannya, diriku, Abu Bakar dan Umar, padahal kedua-duanya Abu Bakar dan Umar tidak ada di sana. Ya, wa ma huma thamma, kedua-duanya enggak ada di sana. Hadis ini menunjukkan keutamaan kedua sahabat Nabi ini, bahwasanya keduanya begitu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ya, apa yang diimani Nabi diimani oleh keduanya. Dan ini merupakan pujian bagi keduanya tentang betapa kuatnya keimanan keduanya. Ya, ketika ada Nabi menyampaikan berita sapi berbicara, ya, dan orang-orang kaget, bagaimana sapi berbicara? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku meyakini, aku mengimani hal ini terjadi. Diriku, Abu Bakar dan Umar. Dan ini menunjukkan Allah Maha Kuasa membuat binatang berbicara. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan nanti di antara ciri-ciri hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dabatan minal ardh, binatang dari bumi ini, tukallimun nas, akan berbicara kepada manusia. Dan ini menunjukkan bahwasanya ada perkara-perkara yang tidak sampai logika kita, bukan berarti dia tidak ada. Selama perkara tersebut disampaikan oleh Allah tabaraka taala melalui kitabnya, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sunnahnya, maka wajib kita imani. Ya, akan datang masanya kelak binatang-binatang itu enggak berbisa bagi anak-anak sebelum hari kiamat. Anak-anak bermain-main dengan ular. Begitulah seterusnya. Kita imani selama terdapat padanya nas. Kita imani kelak akan keluar, ya, akan datang suatu masa orang-orang Islam berperang dengan orang-orang Yahudi. Dan kita imani kelak bahwasanya orang Yahudi ini akan bersembunyi di setiap tempat. Setiap tempat yang dijadikan sarana untuk bersembunyi Yahudi akan memberitahukan kepada orang Muslim dengan perkataan, ya Muslim, wahai orang Islam, wara'i Yahudi, faqtulhu. Di belakangku ini ada orang Yahudi sembunyi, maka bunuhlah dia, perangi dia. Ini akan terjadi sebelum hari kiamat. Bukan hanya hewan yang berkata-kata, tapi setiap tempat bersembunyi di belakang Yahudi akan berkata-kata. Dan Nabi SAW mengatakan sesungguhnya dia benar mengingat, ya, ada satu batu di kota Makkah sebelum Nabi menjadi Nabi SAW, Nabi senantiasa, ya, diucapkan oleh batu ini salam. Batu ini mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Ya, dan Rasulullah SAW juga berkata kepada gunung Uhud, ya, ihda ya Uhud, fa inna alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tatkala Nabi sedang di Uhud, Abu Bakar, Umar dan Uthman, maka gunung Uhud pun bergoyang. Berkata Nabi, tenanglah Uhud, di atasmu ini Nabi, ya, Siddiq, Nabi Abu Bakar Siddiq dan dua orang syahid, yaitu Umar dan Uthman. Ya, ini menunjukkan kebenaran Allah Azza wa Jalla, bahwasanya benda-benda mati juga ada yang bertasbih memuji Allah tabaraka wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, tidaklah segala sesuatu kecuali bertasbih memuji Allah subhanahu wa taala. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma'. Di antara batu-batu itu ada yang mengalir di sela-selanya mata air, kemudian membuat sungai mengalir. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma'.
Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, bahkan ada batu tersebut yang jatuh karena takut kepada Allah Jalla wa Ala. Maka wajib kita imani, dan kita mengimani bahwasanya tangan kita ini akan berbicara di hari kiamat. Ya, kita mengimani Allah akan tutup mulut kita. Allah perintahkan tangan-tangan berbicara. Wa bainama rajulun wa fi tariqin ra'in, Rasulullah melanjutkan, tatkala ada seorang laki-laki atau seorang pengembala fi ghanamihi, sedang berada di tengah-tengah gembalaannya dari kambing-kambing, idza ada alaihi dhi'bu, tiba-tiba datanglah seekor serigala, fadhaba minha bishatin, maka seketika diambil satu ekor dari kawanan domba tersebut. Ya, diambil, dia larikan. Fatalabahu ra'i, maka pengembala ini mengejar kambing tersebut. Hatta ka'annahu istanqadhaha minhu, sampai dia berhasil menyelamatkan kambing ini dari cengkeraman sang serigala. Faltafata ilaihi dhi'bu, tiba-tiba serigala itu menoleh kepadanya. Faqala lahu, berkatalah serigala ini, hadza istanqadhtaha minni, engkau berhasil menyelamatkan kambing dariku sekarang. Faman laha yaumas sab'i, tapi kapan-kapan siapa yang dapat menyelamatkan kambing ini tatkala datang serangan? Yauma la ra'i laha ghairi, pada hari ketika kau enggak ada di sini, enggak ada pengembala kecuali diriku saja yang mengembalakan kambing-kambing ini. Siapa yang dapat menyelamatkan kambing-kambing ini? Ini ancaman serigala. Sekarang kau selamatkan dia, akan datang masanya enggak ada dirimu di sini. Siapa kira-kira yang akan menjadi pengembala kambing ini kecuali diriku? Siapa yang akan menyelamatkan kambing-kambing tersebut dari diriku? Faqala an-nasu subhanallah, orang-orang pun berkata subhanallah, kalimat ta'jub. Dhi'bun yatakallam, serigala berbicara. Qala, berkata Rasulullah, fa inni uminu bihadza, sesungguhnya saya beriman dengan hal ini. Wa Abu Bakr wa Umar, demikian juga Abu Bakar dan Umar. Wa ma huma thamma, padahal kedua-duanya tidak ada di sana. Dan ini menunjukkan pujian Nabi kepada kedua sahabatnya ini. Ya, sungguh tercela, terkutuk, terlaknat orang-orang yang musuh keduanya. Memusuhi keduanya sama dengan musuh Nabi SAW. Nabi memuji keduanya, mengatakan aku beriman, Abu Bakar dan Umar, menunjukkan betapa kuatnya iman keduanya. Sementara orang-orang Rafidhah mengatakan keduanya kafir. Sungguh jauh, ya, antara ungkapan Nabi dengan ungkapan kotor orang-orang Rafidhah, la'inullah alaihim, semoga Allah ditumpahkan atas mereka. Wa fi riwayatin qala Abu Salamah, dalam riwayat lainnya berkata Abu Salamah perawi hadis ini, wa ma huma yaumi idzin fil qaum, ketika itu dua-duanya enggak ada, tidak ada pada jemaah tersebut yang Rasulullah sedang berkata-kata kepada mereka. Ini menunjukkan pujian Nabi ketika keduanya enggak ada, ya, karena pujian diucapkan ketika orang bersangkutan enggak ada lebih jujur dan lebih selamat untuk menjaga hati orang dipuji. Wallahu tabaraka taala. Naam. Kamil. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu, fawajada ar-rajulu alladhi ishtara al-aqara fi aqarihi jarratan fiha dhahabun, faqala lahu alladhi ishtara al-aqara, khudh dhahabaka minni, innama ishtaraitu minka al-arda walam atba' minka al-dhahaba walam abta' minka al-dhahaba, wa qala alladhi lahu al-ardu, innama bi'tuka al-arda wa ma fiha, fatahakama ila rajulin, faqala alladhi tahakama ilaihi, alakuma waladun, qala ahaduhuma li gulamun, wa qala al-akhar li jariyatun, qala ankihu al-gulama al-jariyata wa anfiku ala anfusihima minhu wa tasaddaqa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ishtara rajulun, ada seorang laki-laki membeli, min rajulin aqaran lahu,
dari seorang laki-laki lainnya sebidang tanah. Dan ini menunjukkan bahwasanya kisah ini adalah kisah tentang umat terdahulu, Bani Israel. Nabi menceritakan tentang Bani Israel. Ada seorang laki-laki di antara mereka membeli sebidang tanah dari seorang laki-laki lainnya. Fawajada ar-rajulu alladhi ishtara al-'aqara fi 'aqarihi jarratan fiha dhahabun. Setelah dibeli sebidang tanah ini, ya, mungkin sedang dipekerjakan tanah ini, diolah, tiba-tiba ketika sedang diolah, dia dapati dalam tanah tersebut ada wadah, kantung, terdapat dalamnya emas. Allahu Akbar. Apa terdapat dalamnya? Emas. Faqala lahu alladhi ishtara al-'aqar. Inilah orang jujur. Maka orang ini yang membeli sebidang tanah ini pergi membawa emas tersebut kepada penjual tanah. Khudh dhahabaka minni. Ini emasmu, ambil dariku. Aku sedang mengolah tanah ini, ku dapati emas, ini ku ambil, ini milikmu. Silahkan ambil. Inna mashtaraitu minkal arda. Aku hanya membeli tanah saja, bukan membeli emas ini. Allahu Akbar. Walam abta' minka dhahab. Jadi yang ku beli tanah, bukan emas. Wa qala alladhi lahu al-ardu. Berkatalah pemilik tanah yang pertama ini, inna ma bi'tuka al-arda ma fiha. Sesungguhnya telah kujual kepadamu sebidang tanah tersebut dengan apapun yang terdapat dalamnya. Berarti ini emas, ambil, milikmu. Boleh jadi ini emas adalah merupakan emas simpanan orang-orang jahiliyah, rikaz. Ya. Andai kata memang ini emas ditanam oleh pemilik tanah yang pertama, mungkin dia akan ambil, tapi dia merasa ini bukan milik saya lagi nih. Saya nggak tahu ada emas ini dalam tanah ini. Sudah saya jual tanah ini semua dengan apa yang terdapat dalam isinya. Kau bawa ini semua. Hebat nggak ini? Kalau kita pasti diam-diam. Subhanallah. Karena itulah nggak kita dikisahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata dia, saya nggak merasa ini milik saya. Dan saya telah jual tanah tersebut dengan apa yang terdapat dalamnya. Kau bawa emas ini. Ya. Fatahakama ila rajulin. Kedua-duanya saling menolak emas tersebut. Akhirnya kedua-duanya berkata, enggak, ini saya enggak terima. Saya pun enggak terima ini. Kedua-duanya tentunya enggak mungkin buang emas tersebut. Ya. Kedua-duanya mencari solusi. Datanglah keduanya kepada pemutus perkara hakim. Ya. Inilah perkara yang sangat unik. Ya. Di mana masing-masing mengklaim ini bukan emas saya. Allahu Akbar. Faqala alladhi tahakama ilaihi alakum maulad. Masing-masing menolak. Yang pertama mengatakan, Tuan Hakim, saya beli tanah, ternyata dalamnya ada emas. Saya kembalikan emas karena saya hanya beli tanah. Dia mengatakan, enggak, sudah aku jual tanah tersebut dengan apa yang terdapat dalamnya. Masing-masing kami enggak mau menolak, enggak mau mengambil emas ini. Tolong putuskan hukum antara kami dengan adil. Kalau hakim itu kita, daripada kan berebut-rebut, nolak, udah sini, bawa sini emas, udah kan pulang sana. Ada yang mau kan, sini saya bawa. Allahu Akbar. Ini semua adalah yakni cermin-cermin kejujuran. Allahu Akbar. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang jujur. Amin ya rabbal alamin. Ya. Maka hakim ini adalah hakim yang bijak. Dan ini menunjukkan bahwasanya andai kata ada permasalahan antara sama manusia, hendaklah didamaikan antara keduanya. Ya, langkah besarnya upaya-upaya mendamaikan antara pihak-pihak yang bertikai. Berkata Allah Jalla wa Ala, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Damaikan antara saudara-saudara kalian yang bertikai. Dan sungguh besar ganjaran pahala orang mendamaikan antara pihak-pihak yang bertikai. Dan ini menunjukkan cerdasnya hakim. Apa dia katakan? Qala ahad alakuma walad? Apakah masing-masing kalian punya anak? Qala ahaduma, berkata yang satu, li ghulam, saya punya anak laki-laki kecil masih. Wa qala al-akhar, berkata yang lain, li jariyah, saya punya anak perempuan masih kecil. Qala ankihul ghulam al-jariyah. Udah, daripada payah-payah, nikahkan sajalah anakmu yang kecil itu, yang laki-laki, dengan anakmu yang kecil perempuan. Udah selesai, itu untuk mereka. Ya. Wa anfiqu ala anfusihima minhu.
Udah harta ini kan infakkan bersama-sama. Serahkan harta ini untuk kedua-duanya, untuk nafkah kedua-duanya. Fatasaddaqa, akhirnya kedua-duanya pun memberikan harta ini, yakni melepaskan harta ini untuk anaknya berdua. Subhanallah. Inilah solusi yang sangat baik. Kata orang win-win solusi yang menyenangkan seluruhnya. Dan seharusnya hakim senantiasa berupaya memberikan solusi terbaik dalam permasalahan-permasalahan khilaf. Karena hadis ini menunjukkan ya bahwasanya pernikahan yang terjadi antara yakni akadnya yakni ditangani oleh kedua orang tua untuk anak-anaknya masih kecil, pernikahannya sah. Ini kedua-duanya masih kecil ini. Dinikahkan oleh sang ayah dan ya ini menunjukkan bahwasanya jika sang ayah menikahkan putranya dengan seorang putri dengan persetujuan orang tuanya, mereka masih kecil, pernikahannya sah. Misalnya anak kita masih kecil dengan anak salah seorang antum, udahlah kita nikahkan aja kedua-duanya. Ini buat akad. Kunikahkan putraku, kunikahkan putriku si fulana binti fulan dengan putramu si fulan bin fulan. Ya, dengan mahar seperti ini. Berkata ketika itu wali pria, aku terima nikah daripada putrimu dengan mahar disebutkan. Berkata kedua saksi, sah. Udah, keduanya suami istri. Walaupun masih kecil. Ya. Apakah ini tetap berlaku sampai mereka dewasa? Iya, selama kedua-duanya rela. Andai kata keduanya dewasa, keduanya enggak rela. Aku enggak mau dengan ini. Enggak cocok untukku ini. Itu lebih ganteng lagi gitu, kata yang putri. Andai kata keduanya enggak rela, maka pernikahannya dapat dibatalkan. Namanya difasakh. Wallahu taala a'lam. Na'am. An Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas an abihi annahu sami'ahu yas'alu Usamah bin Zaid, "Madza sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi at-ta'un?" Faqala Usamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-ta'unu wa fi riwayah al-waja'u rijsun wa fi riwayah rijsun aw adabun ursila 'ala ta'ifatin min bani Israil aw 'ala man kana qablakum wa fi riwayah udhiba bihi ba'dul umam thumma baqiya minhu baqiyatun wa yadhhabul marrah wa ya'til ukhra fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu 'alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju illa firaran minhu." Wa fi tariqin Khubayb bin Abi Thabit sami'tu Ibrahim bin Sa'd faqultu anta sami'tahu yuhaddithu Sa'dan wa la yunkiruhu qala na'am. An Amir bin Sa'd ibn Abi Waqqas, dari Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas, an abihi, dari bapaknya Sa'd bin Abi Waqqas, annahu sami'ahu yas'alu Usamah bin Zaid, bahwasanya bapaknya Sa'd bin Abi Waqqas pernah bertanya kepada Usamah bin Zaid, "Madza sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ta'un?" Apa yang kau pernah dengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya dalam perkara ta'un? Apa itu ta'un? Ta'un adalah penyakit menyebar yang mewabah, yang cepat sekali penyebarannya dan cepat sekali mengambil korban ya. Mungkin pada zaman sekarang seperti demam berdarah yang mungkin menewaskan banyak orang. Tapi ta'un ini penyakit perut yang berkaitan dengan pencernaan. Enggak tahu saya bahasa ke dokternya apa ta'un ini. Ya. Faqala Usamah, berkatalah Usamah, qala Rasulullah, berkata Rasulullah SAW ya. At-ta'unu, ta'un itu fi riwayatin al-waja', jenis penyakit. Mungkin dekat dengan wabah kolera, seperti itu. Atau disentri. Rijsun, wa fi riwayatin rijzun aw adzab. Penyakit ta'un ini asal muasalnya adalah merupakan kotoran. Ya. Atau azab, hukuman. Ursila 'ala ta'ifatin min bani Israil. Yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala kepada salah satu kelompok daripada Bani Israel. Dan ini menunjukkan tentang sialnya dosa.
Ya, dosa itu mendatangkan bencana. Kenapa Allah datangkan ta'un ini sebagai hukuman azab kepada Bani Israel? Ya, Allah Maha Kuasa mengazab manusia yang sombong ini dengan dosa-dosa mereka. Sampai saat ini orang belum menemukan obat daripada AIDS, belum menemukan terapi HIV. Ya, ini korban ya, HIV AIDS ini tidak ada obatnya, tinggal nunggu kematian. Dia akan merenggutnya, nanti bodi tubuhnya nggak lagi bekerja. Allah Maha Kuasa. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya semua dosa-dosa kita akan mendatangkan kesialan. Allah akan kirimkan dengannya azab. Hawala man kana qablakum, atau pernah diutus penyakit ta'un ini kepada yang dikirimkan kepada orang-orang sebelum kalian. Wa fi riwayatin 'udziba bihi ba'dul umam, disiksa, diazab sebagian umat dengan penyakit ini karena dosa-dosa mereka. Tsumma baqiya minhu baqiyatun, kemudian penyakit ini masih tetap ada, bersisa, walaupun enggak separah dahulu kala, tapi masih ada. Dan pernah penyakit ta'un ini membuat wafat banyak para sahabat, disebut dengan nama ta'un Amwas. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab di negeri Syam ada kampung namanya Amwas, terkenal dengan ta'un. Banyak sahabat yang wafat ketika mereka berada di sana. Ya, maka melihat banyaknya sahabat ketika itu, ada sebagian sahabat-sahabat yang ingin berjihad. Maka mereka pun berselisih apakah terus melewati jalan ini, melewati kampung yang namanya Amwas ini, atau mereka harus berbalik arah dari jalan lain. Sebagian mengatakan tawakal, kita terus jalan dari jalan ini, enggak apa-apa. Andai kita memang binasa, binasa. Kata yang lain tidak, kita harus cari jalan lain. Mereka pun berselisih. Ya, sebagian mengatakan bahwasanya mereka mengirimkan surat kepada Umar tentang perkara ini. Apa yang mereka harus lakukan, terus atau mereka berhenti? Kata Umar, hendaklah kita berlari pada takdir kepada takdir Allah yang lainnya. Cari jalan lain. Ya. Kemudian disebutkan oleh salah seorang sahabat, Sa'ad bin Waqqas, bagaimana menyikapi penyakit ta'un yang datang pada suatu negeri. Inilah dia jawabannya. Fayadhhabu al-marrata wa ya'ti al-ukhra. Bedanya ta'un ya masih bersisa, kadang dia muncul, kadang hilang. Fa idza sami'tum bihi bi ardin, andai katakan mendengar penyakit ini mewabah di suatu negeri, fala taqdamu alaih, jangan datang ke negeri tersebut. Pernah beberapa tahun yang silam India itu pernah kena wabah ta'un ini. Anda lupa berapa tahun, pakai 12 tahun, 14 tahun yang silam. Sehingga semua penerbangan enggak ada ke sana. Ya, enggak ada yang datang. Dan dia pun tidak pernah mengeluarkan pesawat-pesawat dari India ke tempat-tempat lain. Benar-benar diblokir. Ya, benar-benar diisolir. Maka ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kata Nabi, andai katakan dengar di ta'un di negeri tersebut tersebar penyakit ta'un, maka hendaklah kalian jangan datangi. Dan inilah namanya ikhtiar. Ya. Andai kata ada bencana fitnah, jangan datangi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju. Andai kata kalian berada di negeri tersebut, negeri yang terdapat padanya ta'un, jangan kalian keluar meninggalkan negeri tersebut. Yang dari luar jangan masuk. Yang di dalam jangan keluar, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Andai kata memang takdir kalian meninggal dengan ta'un. Kalau enggak, kalian enggak akan pernah meninggal dengan ta'un. Tapi akan meninggal dengan sebab yang lain. Fala takhruju illa firaran minhu. Ya. Kata-kata illa di sini sebagian tanpa ada kata-kata illa. Janganlah kalian keluar firaran minhu, karena takut daripadanya. Ya. Dan kata-kata illa ini adalah perkataan yang merusak makna ini. Oleh karena itu sebagian tidak mensahihkan kata-kata illa ini. Arti illa, maka janganlah akan keluar daripadanya kecuali kalau kalian takut daripada penyakit ini, pergilah keluar. Ini hadis bertentangan. Yang benarnya janganlah akan keluar daripada negeri tersebut. Ya. Supaya tidak tersebar ta'un. Wa fi tariqi Habib bin Abi Thabit, dari jalur Habib bin Abi Thabit, sami'tu Ibrahim bin Sa'ad. Ya, aku mendengar Ibrahim bin Sa'ad, faqultu anta sami'tu yuhaddithu Sa'dan wa la yunkiruhu. Engkau mendengar bahwasanya dia berbicara tentang Sa'ad dan dia tidak mengingkarinya? Qala na'am. Berkata, yang menunjukkan hadis ini adalah hadis yang sahih, menyambung. Ya, wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Kita padakan sampai di sini.
Insyaallah kita akan lanjutkan esok. Hari ini kita akan mulai kajian pagi hari di Radio Hang. Ya, kita mohon doa antum agar radio ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada semua orang-orang yang ada di belakangnya keikhlasan, ya, agar benar-benar menjadi radio yang mendatangkan kebaikan bagi umat dan untuk kita semua. Wallahu taala alam. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.